Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zakia Ramayani alias Kia Palu. Ini segmen terbaru Kia. Udah lama banget Kia pengen buat, cuman baru kesampaian sekarang. Akhirnya Kia jadi semangat lagi untuk buatnya. Doain ya, semoga Kia konsisten untuk buat segmen terbaru ini. Nah, segmen terbaru ini adalah membangun rumah impian. Kebetulan Kia basicnya adalah teknik sipil, civil engineering. Walaupun dari tahun 2007 Kia siaran, ya sampai sekarang masih tetap jadi seorang podcaster gitu ya. Cuman aku nggak bisa pungkiri, I'm announcer but I'm engineer ya. Jadi Kia wajib mau share tentang hal ini. Kenapa pengen Kia share tentang membangun rumah impian? Ini pengalaman Kia dari tahun 2018 ketika kejadian bencana di kota Kia, kota Palu, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Di saat itu, Kia tuh mikir ketika melihat rumah Kia dan beberapa bangunan lainnya, terus Kia sadar ada beberapa hal yang harusnya masyarakat wajib tahu tentang sedikit mengenai ilmu teknik sipil atau ilmu bangunan ini ya. Gak mesti kalian harus sarjana teknik atau apa, tapi setidaknya pemilik rumah wajib tahu beberapa hal agar dia bisa nyaman ya di segala kondisi. Dia nggak parno, dia nggak, istilahnya banyak orang yang panik ya, dan mungkin juga nggak paham tentang situasi dan kondisi rumah itu kayak gimana sebenarnya kalau lagi menghadapi beberapa bencana. Nah, itu yang Kia pengen share. Semoga ini bermanfaat. Bukan berarti Kia ahlinya, karena aku tahu banyak banget teman-teman Kia ahli banget, bahkan S2, S3 segala macam. Cuman Kia akan bahas hal yang paling kecil aja. Kia akan bahas rumah. Kalau gedung, ya, terminal, pelabuhan, jembatan, jalan, aku yakin itu udah ada engineer-nya ya, udah ada hitung-hitungannya. Cuman rumah, Kia pernah buat survei di Instagram ya, di Instastory Kia. Kia bilang kayak gini, apakah teman-teman punya denah rumah dan teman-teman yakin rumah kalian itu tahan dari gempa? Dan banyak yang menjawab gak ada denah, dan mereka gak yakin kalau rumah mereka tuh aman ya. Nah, itu yang Kia jadi kepikiran ya, aduh gimana nih mereka bisa nyaman gak sih tinggal ya. Dan aku mikir rumah adalah tempat orang yang paling kita sayangi, lingkup kita yang paling kita sayangi istilahnya ya. Ada orang tua, ada pasangan kita, ada anak, dan keluarga besar. Dan sangat menyakitkan ketika kita harus kehilangan orang yang kita sayangi karena kita lengah ya. Saat membangun rumah kita nggak memikirkan hal yang paling utama, yaitu keamanan. Jadi teman-teman Kia akan bahas lebih detail tentang bagaimana rumah itu, rumah impian kalian bukan cuma cantik dan keren, tetapi juga aman. Di episode pertama ini Kia akan bahas sedikit dasar-dasarnya dulu. Cukup ingat 4K. 4K harus teman-teman ketahui sebelum membangun rumah ya. Jadi K yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan di sini adalah teman-teman yakin rumah teman-teman itu bisa membantu teman-teman dan keluarga untuk selamat dari beberapa kondisi, misalnya gempa bumi, ya, banjir, petir, kebakaran. Jadi rumah itu teman-teman yakin bisa mempermudah teman-teman untuk menyelamatkan diri. Contohnya rumah ini tahan gempa, bukan berarti rumah ini diterjang beberapa gempa dia nggak roboh-roboh tetap kuat juga, enggak. Rumah tahan gempa itu maksudnya adalah rumah itu memberikan kita waktu untuk bisa menyelamatkan diri kita dan seluruh keluarga kita atau seluruh penghuni dalam rumah untuk bisa segera keluar dan selamat ya. Nah, itu yang Kia ingin informasikan. Tapi teman-teman banyak banget rumahnya yang mereka ternyata nggak yakin kalau rumahnya ini aman dari bencana. So yang pertama adalah keselamatan. Terus yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan di sini yang Kia akan fokus adalah teman-teman banyak yang nggak aware dan nggak terlalu memikirkan tentang hal-hal misalnya udara, ya, sanitasi, ya, terus juga bahan-bahan material, ya, bahan-bahan yang digunakan untuk ketika membangun rumah, ya. Misalnya cat ini apakah aman buat anak-anak kita ketika bermain, apakah aman buat anak bayi. Terus beberapa juga fitur-fitur dalam rumah
properti, apakah itu aman atau enggak ya. Jadi teman-teman harus benar-benar aware dengan kesehatan di dalam rumah itu, karena memang itu yang akan mempengaruhi ke kondisi kesehatan teman-teman dan keluarga teman-teman dalam rumah ya. Jadi memang kesehatan ini tuh penting banget. Misalnya pencahayaan ya. Terus kenapa cahaya itu penting? Nggak mesti pakai lampu, misalnya tempatnya gelap tinggal pakai lampu aja, enggak gitu. Kita butuh sinar matahari teman-teman ya, apalagi saat pandemi di sini. Pandemi saat ini banyak yang bilang ayo berjemur. Harusnya kalau udah didesain sedemikian rupa pasti ada pencahayaan, jadi cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, kita bisa mendapatkan vitamin D di dalam rumah, dan rumah yang terkena sinar matahari itu bisa akan bebas dari serangga-serangga, misalnya kutu busuk, tungau ya, segala macam. Kalau sirkulasi udaranya terus pencahayaannya itu bagus, tapi kalau enggak ya itu tadi bisa mengganggu kesehatan kita ya, khususnya orang-orang yang kita sayangi di dalam rumah. Yang ketiga adalah kenyamanan. Dan di sini kenyamanan bukan cuman masalah wah ruangannya ini atau sofanya ini empuk ya, wah lemarinya ini cantik ya, bukan cuman itu ya. Kenyamanan di sini yang dimaksud adalah kondisi dalam ruangan itu. Jadi ketika kita bergerak dalam ruangan itu, apakah kita cukup bisa leluasa untuk bergerak ya. Kalau terlalu sempit itu buat kita juga nggak nyaman ya. Nah kalau kita bisa bergerak ya 360 derajat, nggak harus minggir-minggir. Biasa kalau ada jalan yang sempit kita harus minggir-minggir kayak gini, terlalu banyak properti segala macam ya, susah untuk bergerak. Nah itu juga faktor kenyamanan ya teman-teman. Terus yang masuk dalam kenyamanan juga adalah jarak pandang. Kadang ada rumah tuh kecil, cuma didesain sebagaimana sampai kita bisa melihat, terlihatnya itu seakan-akan luas gitu. Karena ada beberapa orang yang gak nyaman kalau ruangannya sempit, apalagi kalau ada punya penyakit tertentu ya, yang dia takut dalam ruangan yang kecil, pandangannya sempit sampai pusing. Nah itu bagaimana caranya mengakali ruangan kecil itu terasa lebih luas, jarak pandang kita lebih bebas, dan kita lebih nyaman. Jadi memang kenyamanan itu tadi dari ruang gerak kita bisa lebih bebas, jarak pandang juga bisa lebih luas, kita nggak merasa sempit. Juga tentang getaran dan kebisingan. Kalau sekarang banyak banget ya Zoom meeting nih untuk kerja, untuk sekolah, kita butuh ruangan yang tidak bising, terus juga bisa menahan getaran gitu. Suara itu sampai nggak mengganggu kita di dalam rumah, jadi bisa menahan getar dan juga menahan bising biar kita tetap nyaman dalam rumah. Nah, itu tentang kenyamanan ya. Dan yang terakhir, faktor K yang keempat adalah kemudahan. Nah ini kemudahan ini kalau kita mau bergerak dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, kita lebih enak gitu, lebih nyaman aja, leluasa. Misalnya aku dari kamar utama mau ke toilet, ya nggak usah muter-muter gitu. Kadang kan ada kamar tapi toiletnya jauh banget. Kalau lagi sakit perut, sulit nih, lewat mana nih gitu. Atau misalnya dari luar rumah, ternyata kita kehujanan nih, bajunya basah. Nah bagaimana nih kita mengakses ke dalam toilet tanpa harus mengotori seluruh isi rumah gitu. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor penting tentang aksesibilitas kita dalam rumah itu agar kita juga nyaman dan orang dalam rumah itu juga nyaman. Khususnya buat anak-anak perempuan nih, kadang kita agak risih ya kalau ada tamu tiba-tiba kok dia harus ngelihat kita ya. Jadi memang ada beberapa aturan yang kamar, terus ruang keluarga itu biasa tertutup dari tamu, karena kadang kita perempuan khususnya berhijab, kita lagi nggak pakai hijab, tiba-tiba ada orang datang langsung masuk, dan kita tuh nggak nyaman gitu. Bagaimana cara mendesain rumah itu agar kita juga tetap nyaman, tamu nggak bisa langsung lihat ruang privasi dalam rumah, mereka masih punya space atau punya penghalang gitu lah istilahnya. Jadi itu memang hal-hal yang paling penting tuh yang diketahui atau yang harusnya diperhitungkan ketika membangun rumah ya. Jadi teman-teman, selain keindahan interior segala macam, itu hal yang paling penting Kia pengen share gitu ya. Jadi intinya rumah itu harus aman untuk kita dan keluarga kita, khususnya di situasi dan kondisi yang paling genting.